Rizky Kanata. Rizky Kanata adalah seorang sarjana teknik elektro dari sebuah institut teknologi di Bandung. Rizky memulai bisnis ini ketika masih kuliah tahun terakhir. Di tengah kesibukan kuliah dan skripsi, Rizky berhasil membangun asetnya sebagai bintang 8 dalam 14 bulan. Tepat sebelum lulus kuliah, Rizky meraih reward BMW setahun kemudian. Lalu menikah dengan Dr. Kince. Dan dalam 4 tahun berikutnya meraih reward villa di bisnis ini. Hari ini Rizky menikmati pagi dan siangnya untuk anak dan istri. Juga untuk hobinya membaca dan berolahraga. Berlibur ke luar negeri dengan keluarga beberapa kali setahun, sambil terus membangun bisnisnya di beberapa negara. Inilah Rizky Kanata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, saya ingin ucapkan dulu selamat kepada Anda. Karena Anda bisa qualified exclusive meeting. Ini pertemuan yang sama sekali tidak mudah. Tiap 2 hari presentasi sekali. Udah deket-deket minum obat lah ya. Minum obat 2 kali 1 ya, ini 2 hari sekali presentasi. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ini challenge awal. Di bisnis kita ada beberapa pertemuan challenge dan itu pertemuan-pertemuan yang memang harus Anda kejar. Exclusive meeting merupakan salah satu challenge meeting di awal. Ya, artinya kalau Anda mulai dari sini, Anda bisa konsisten, bisnis Anda akan bisa besar Bapak Ibu. Saya suka ketemu orang, kadang-kadang ada yang mengeluh, Pak, saya kok udah join sebulan belum sponsori orang ya. Saya kok udah presentasi orang belum ada yang nerima Pak, nolak semua. Saya kok gini, saya kok gitu, saya udah datang pertemuan, saya kok udah dengar kaset, tapi kok bisnisnya nggak berkembang ya. Biasanya saya bilang, Pak, presentasinya berapa kali sebulan? Berapa kali ya? 15 nyampe nggak Pak? Waduh, kayaknya enggak sih Pak. Nah Bapak Ibu, kalau presentasi belum sampai 15 kali, masalah akan banyak. Pasti lebih banyak masalah daripada hasilnya. Lebih banyak ngeluh daripada gembiranya. Kenapa? Kerjanya kurang. Presentasi ini minimal, kerja minimal untuk bisa punya bisnis yang berjalan. Jadi buat Bapak Ibu kalau Anda mau masalahnya berkurang, bisnisnya bisa cepat, Anda harus maintain, pertahankan presentasi 15 kali sebulan. Nah jadi sekali lagi kita applause dulu buat kita semua Bapak Ibu. Goal Anda ke depan nanti setelah acara yang selesai, 1, kita nggak bahas lagi Anda exclusive meeting depan bakal hadir apa enggak. Bukan itu yang akan kita bahas, tapi kita akan bahas Anda harus bikin goal supaya EM berikutnya bulan depan Anda bisa ajak minimal masing-masing dari Anda ajak 1 orang lagi dari frontline Anda, dari kaki Anda, minimal 1 lagi Bapak Ibu, harus bikin goal. Kita bukan bahas Anda hadir apa enggak lagi, Anda sudah pasti hadir, Anda ngajak orang kan, minimal ajak 1, kalau Anda bisa ajak 2, Anda bisa ajak 3, bisa 5 orang lagi baru dari grup Anda yang hadir, bisnis Anda pasti besar sekali, itu akan lari dengan kencang sekali. Jadi manfaatkan betul exclusive meeting Bapak Ibu. Anda promosi habis-habisan ke grup. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu ingin punya bisnis yang besar nggak? Ingin ya? Kita semua ingin, kita punya bisnis yang besar, yang bisa jadi aset yang sangat kuat, yang bertahan lama Bapak Ibu. Aset yang bisa diwariskan. Betul? Anda suatu saat ingin bisa dapatkan impian Anda, bisa punya penghasilan yang besar, puluhan juta, bahkan ratusan juta sebulan, bahkan miliaran, seperti Pak Luis Tendean. Anda suatu saat ingin bisa penuhi impian Anda naik haji misalkan, atau naik hajikan orang tua Anda, sekolahkan anak Anda di sekolah terbaik, kemudian impian jalan-jalan keliling dunia, ke luar negeri, Anda ingin bisa bebas waktu, bebas finansial, nggak usah mikirin kerjaan terus, betul Bapak Ibu? Nah kita semua ingin punya bisnis besar. Gimana caranya kalau kita ingin punya bisnis besar Bapak Ibu? Anda betul-betul bangun dengan sistem unicorn. Supaya suatu saat apapun yang Anda inginkan, Anda bisa lakukan, Anda bisa bantu diri Anda, bisa bantu lingkungan, keluarga Anda, dan orang-orang yang lain, tanpa perlu memikirkan uangnya dari mana. Untuk bisa punya bisnis sebesar itu, dasarnya adalah bangun bisnis kita sebesar mungkin jadi kerajaan bisnis. Nah, gimana caranya bisa punya kerajaan bisnis yang besar, yang jadi mesin uang Bapak Ibu? Caranya sederhana, perkenalkan bisnis ini ke sebanyak mungkin orang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau kita perkenalkan ke banyak orang, artinya apa? Akan banyak orang yang tahu, akan banyak orang yang join juga. Tidak semuanya akan bergabung, tapi akan banyak yang bergabung. Dan bisnis Anda pasti besar. Nah masalahnya,
Banyak orang yang presentasinya cukup banyak, tapi mereka kok akhirnya setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan berhenti dari usaha ini. Nah, Anda tahu kenapa? Tentu karena bisnisnya tidak berkembang. Kenapa presentasinya banyak, tapi bisnisnya tidak berkembang? Ada satu masalah di situ, Bapak Ibu. Mereka tidak melakukan follow up. Follow up sangat penting. Kalau kita bicara presentasi, itu sudah satu paket. Presentasi selalu satu paket dengan yang namanya follow up. Presentasi tanpa follow up, nggak ada artinya, sia-sia. Malah di follow up sama orang lain. Kalau Anda serius di usaha ini, hal basic yang Anda harus bisa selain presentasi, Anda harus bisa untuk melakukan tindak lanjut atau follow up dengan benar, Bapak Ibu. Follow up, ini sebetulnya apa sih definisinya? Follow up ini adalah proses mengajarkan grup cara membangun bisnis dengan sistem unicorn. Sebuah proses, Bapak Ibu. Artinya kalau proses gimana? Terus menerus. Mungkin bukan cuma sekali, mungkin beberapa kali. Mungkin dalam rentang waktu yang cukup kontinu, bisa sampai sebulan malah barangkali. Kalau kita presentasi, kita cuma lakukan sekali. Betul ya Bapak Ibu? Sekali presentasi, mungkin kita ajak OPP, prospek kita. Tapi kalau follow up, mungkin tidak cukup sekali, proses. Karena isinya adalah mengajarkan cara membangun usaha ini dengan benar. Bukan cuma mengarahkan join, tapi mengajarkan memulai. Bukan cuma mengajarkan memulai, bahkan follow up juga termasuk mengajarkan menjalankan dengan cara yang benar untuk seterusnya. Jadi follow up ini proses. Ada satu hal yang paling penting yang Anda harus lakukan pada saat presentasi. Anda tahu apa Bapak Ibu? Satu, promosi OPP. Supaya prospek kita lebih yakin. Mereka bisa lihat langsung seperti apa bisnis ini. Luar biasanya. Seperti apa orang-orang yang sudah sukses. Dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan satu hal lagi, pada saat presentasi, Anda harus bisa dapatkan janji follow up. Karena follow up sangat penting. Presentasi tanpa follow up sia-sia. Jadi ingat, kalau Anda melakukan presentasi, goal Anda adalah ajak OPP, promosi OPP, dan Anda buat janji follow up, book follow up. Kalau kita bicara presentasi, kemudian book follow up, setelah follow up, apa yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu? Pada saat follow up, yang kita lakukan adalah dapatkan lagi janji presentasi. Setelah dapat janji presentasi, Anda bantu lagi untuk presentasi ke rekan-rekannya, si orang baru ini. Yang Anda lakukan lagi berikutnya apa? Anda dapatkan lagi janji follow up dari prospek-prospeknya. Setelah itu apa? Dapatkan lagi janji presentasi. Jadi ini mutar terus. Ini flow-nya bisnis kita, ini iramanya bisnis kita. Presentasi, follow up. Habis follow up, dapatkan lagi janji presentasi untuk mengundang orang baru. Presentasi lagi, terus follow up lagi, dan seterusnya. Dan di situ ada pertemuan. Kita ajak para prospek tadi, rekan-rekan kita untuk datang pertemuan. Datang OPP, datang NDT, datang vision seminar. Nah itu flow-nya usaha kita. Nah Anda bisa belajar follow up dari beberapa media. Pertama, starter pack. Anda nanti dengarkan starter pack, Anda bisa ulang-ulang terus ya. Supaya Anda betul-betul kuasa yang namanya follow up. Karena follow up ini tidak mungkin saya bahas cuma satu kali seperti ini. Nggak mungkin bisa. Tapi Anda harus dengarkan berulang-ulang sambil Anda lakukan. Dengan cara seperti Anda akan bisa menguasai dengan cepat. Anda bisa dengar dari starter pack. Anda bisa dengarkan juga cara-cara follow up dari NetP. Banyak NetP yang membahas tentang cara follow up, pengalaman orang-orang yang sudah berhasil di usaha ini ketika melakukan follow up. Dan utamanya Bapak Ibu yang paling penting, Anda belajar dari upline. Ini tidak bisa digantikan. Kalau kita belajar dari starter pack, dari NetP, teorinya mungkin bagus sekali. Tapi berbeda dengan kalau Anda melakukan langsung di lapangan dibantu upline. Anda bisa lihat langsung seperti apa proses follow up yang benar. Sebetulnya tidak ada teori tentang follow up yang betul-betul fix. Tidak ada teori mati gitu ya tentang follow up. Kenapa? Karena kalau pada saat Anda ketemu si A, Anda follow up si A, pasti beda dengan follow up si B. Semua orang sifatnya berbeda. Jadi malam ini saya cuma bahas kerangkanya aja tentang follow up. Saya nggak mungkin bisa berikan, kalau ketemu orang seperti ini, Anda harus begini, caranya begini. Tidak ada teori yang fix, tapi ini fleksibel. Nah, yang kita bahas malam ini adalah kerangkanya. Anda akan sadar nanti pada saat Anda mulai melakukan follow up, di awal dibantu upline, kemudian Anda mulai bisa follow up sendiri. Anda akan sadar nantinya bahwa sebetulnya follow up ini sederhana. Tampaknya sulit, tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai melakukan sekali, 2 kali, 10 kali, makin sederhana. Karena sebetulnya ini masalah jam terbang. Anda sudah melakukannya cukup banyak, Anda akan makin jago, makin hebat, gitu ya. Anda akan makin bagus dalam melakukan follow up. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak, gimana kalau upline saya jauh, Pak? Gimana dong cara saya belajar follow up? Oke, Bapak Ibu, kalau upline Anda jauh, Anda belajar tadi dari starter pack, dari NetP, dan Anda coba lakukan sendiri. Kalau Anda lakukan, Anda akan bisa mencocokkan dengan teori yang ada. Dan sambil Anda bisa konsultasi ke upline Anda.
Banyak leader-leader di unicorn, mereka orang-orang yang upline-nya jauh, kotanya beda, bahkan pulaunya beda, bahkan sekarang negaranya beda ya. Ternyata mereka bisa berhasil. Karena mereka belajar sambil melakukan, sambil dengarkan starter pack, netpi, dan mereka sambil konsultasi. Sekarang kan udah modern ya, bisa via telepon, sekarang banyak voucher-voucher yang luar biasa murahnya gitu ya. Anda pakai dong, Anda manfaatkan, khusus buat konsultasi jarak jauh. Anda juga bisa email, atau bisa juga SMS-an. Nah banyak cara, intinya adalah, kalau Bapak Ibu punya impian yang kuat, apapun masalahnya, Anda pasti bisa atasi, termasuk untuk belajar follow up. Bagian terpenting dari follow up adalah bagaimana membuat janji follow up. Kalau buat janji follow up-nya nggak dapat-dapat, ya follow up-nya nggak jadi-jadi, betul ya Bapak Ibu ya? Nah, bagian terpenting bagaimana membooking follow up. Anda nggak mungkin presentasi ke seseorang, kemudian Anda di rumah nunggu, bertapa gitu ya, telepon dong gitu. Mungkin Bapak Ibu? Nggak mungkin. Kalau Anda berharap Anda presentasi orang, kemudian Anda berharap dia 2 hari, 3 hari kemudian, atau minggu depan tiba-tiba telepon Anda, Pak Budi, wah saya bisnis yang waktu itu, bisnis Tiansi dengan sistem unicorn, saya tertarik Pak. Saya berencana untuk gabung. Kecil sekali kemungkinan seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus dengan sengaja membooking janji follow up. Kita nggak bisa berharap orangnya yang hubungi kita. Follow up ini dilakukan maksimal 2 kali 24 jam. Jangan lebih dari 2 kali 24 jam. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata berdasarkan penelitian di buku ditulis, kalau follow up kita lakukan lebih dari 2 kali 24 jam, itu orangnya sudah lupa sama bisnisnya. Kalau kita bicara sebuah bisnis ke seseorang, lewat dari 2 hari, dia udah lupa. Giliran Anda ketemu lagi dengan dia, Anda mau follow up, orangnya bilang, waduh Pak, gimana ya, yang kemarin tuh saya udah agak lupa Pak, gimana sih kemarin? Jadinya nggak nyambung Bapak Ibu. Jadi ingat, follow up harus Anda lakukan secepatnya, 2 kali 24 jam usahakan. Bagaimana cara booking janji follow up yang benar? Mulainya pada saat presentasi Bapak Ibu. Pada saat lagi presentasi, Anda harus mulai bisa bangun hubungan di situ. Yang Anda presentasi prospek sendiri ya gampang ya, udah kenal kan teman sendiri. Ya kalau Anda bantu grup Anda di sebuah home meeting misalkan, Anda perlu mulai belajar bagaimana membangun hubungan, kenalan. Pada saat presentasi, satu hal yang harus Anda perhatikan, Anda harus tatap matanya prospek Anda. Harus ada eye contact. Kenapa? Kalau Anda tidak buat eye contact, si prospek nanti akan merasa tidak ada hubungan. Dia juga tidak akan memperhatikan. Anda presentasi gitu ya, Anda jelaskan, Anda pakai flip chart, Anda lihatnya ke flip chart terus. Jadi Bapak Ibu, ini kalau Anda bintang 8, 1-2 tahun Anda akan punya potensi penghasilan 40 juta. Lihat flip chart terus. Kira-kira orang yang Anda presentasi bakal perhatikan nggak? Nggak, mereka mungkin akan ngobrol sana, ngobrol sini gitu ya, karena nggak ada hubungan. Pak, saya kan ini Pak, biar lebih cepat kan Pak, upline saya follow up yang A, saya juga ya hari itu follow up-nya yang C Pak. Itu salah Bapak Ibu. Anda rugi sekali kalau follow up, upline Anda pergi follow up, Anda nggak hadir. Apalagi undangan Anda sendiri. Undangan Anda pasti lebih percaya kepada pengundangnya, betul? Walaupun ada upline, tetap Anda harus temani. Jadi jangan sampai bentrok. Pada saat follow up, ingat sekali lagi, Anda duduk tenang seperti presentasi tadi, duduk tenang dan kalau bisa mencatat. Itu efeknya kuat sekali. Pada saat Anda memperhatikan upline Bapak Ibu, ada beberapa hal yang betul-betul harus Anda simak. Cara upline menghadapi kendala gimana, kemudian caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Itu hal-hal yang sulit sekali kita pelajari kalau tidak dari upline kita. Untuk bisa dapat janji follow up, ingat satu hal, Anda harus pinjamkan alat bantu. Nah, jangan pernah Bapak Ibu presentasi ke seseorang atau presentasi home meeting dibantu upline, Anda ngundang orang dan Anda tidak bawa alat bantu, infopack, pakai informasi. Jangan pernah terjadi Bapak Ibu. Anda rugi sekali. Kalau Anda tidak pinjamkan sesuatu, sulit untuk buat janji follow up. Dan ingat, kalau Anda tidak pinjamkan sesuatu, walaupun saat itu prospek Anda, teman Anda sangat tertarik, tapi dia tidak bawa apa-apa ke rumahnya, dia akan segera lupa. Jadi jangan sampai tidak persiapkan infopack. Biasanya infopack itu isinya ada netpi di situ, ada majalah unicorn gitu ya, ada proposal bisnisnya, mungkin ada brosurnya dan sebagainya. Nah, Anda harus siapkan itu. Tapi ingat, jangan dipinjamkan seperti souvenir. Ada juga yang siapkan alat bantu. Undangannya 5, siapkan 5 set alat bantu. Setelah selesai presentasi, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Ini saya pinjamkan alat bantu, masing-masing dikasih semua langsung. 5-5-nya. Kalau Anda kasih seperti souvenir, itu nggak ada gunanya. Nanti di rumah itu dipakai mainan sama anaknya paling.
Ingat, jangan dikasih seperti souvenir. Caranya gimana Bapak Ibu? Caranya, Anda siapkan alat bantu Anda bawa agenda, ingat, Anda harus punya agenda di usaha ini. Atau PDA juga bisa ya, di situ juga ada agenda kan, tanggal. Kalau saya pribadi di PDA. Kemudian Anda dekati rekan yang akan Anda buat janji follow up. Anda bisa tanyakan beberapa pertanyaan. Salah satu yang pertanyaan favorit saya, tadi dari presentasinya, kira-kira Bapak atau Ibu ada pertanyaan atau tanggapan nggak? Itu pertanyaan yang bagus. Nah dari situ pasti ada komentarnya ya. Oh iya saya begini. Saya tuh tadi nggak ngerti ininya atau gimana gitu ya. Oh saya udah pernah dengar bisnis ini dari siapa dan seterusnya lah macam-macam. Nah apapun tanggapan atau pertanyaannya, ingat jawabnya singkat aja dulu. Sambil promosi tadi OPP. Nah kenapa? Karena Anda nggak bisa jawab panjang-panjang. Ada beberapa orang lain yang Anda harus buat janji follow up juga. Jadi singkat dulu aja. Ya Anda bisa jawab singkat, Anda promosi OPP dan Anda kasih tahu Pak atau Bu, ini kebetulan saya sudah siapkan paket informasi yang bagus sekali, lengkap sekali. Nah ini bisa banyak menjawab pertanyaan Anda. Saya ingin bisa berdiskusi nanti tentang isi paket informasi ini kalau bisa 1-2 hari dari sekarang. Anda tanya waktunya, kapan? Tapi jangan nanya, jadi kapan Pak ada waktunya buat ketemu sama saya? Jangan nanya kayak gitu. Kalau Anda tanya kayak gitu, jawabannya kapan-kapan. Jangan tanya seperti itu, Anda harus berikan alternatif waktu. Anda tawarkan 2 waktu Bapak Ibu. Anda bisa bilang, Pak ini kalau di agenda saya, kebetulan ada waktu kosong, bisa besok sore atau lusa Pak. Saya lusa ada waktu kosong sore, ada juga yang malam. Bapak bisanya yang mana? Dia bilang, waduh saya besok itu seharian penuh di kantor, ada kerjaan menumpuk. Ya mungkin lusa aja deh. Kalau lusa Anda fix kan? Anda tanya, oke Pak, lusa ini saya bisanya jam 4:30 sore, atau bisa juga jam 7:30 malam Pak. Bapak bisa yang mana? Ya udah deh 7:30 malam aja. Oke Pak kalau gitu, nanti 7:30 malam saya akan mampir ke rumah Bapak lusa. Sebelumnya saya konfirmasi dulu, ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tawarkan 2 waktu. Kalau Anda tawarkan 2 pilihan, orang akan cenderung milih. Anda nggak kasih pilihan, orang akan cenderung say no, kapan-kapan. Belum tahu waktunya kapan gitu ya. Jadi ingat, tawarkan 2 waktu. Nah, satu hal yang Anda tidak boleh lupa, walaupun Anda sudah dapatkan janji follow up, sudah fix nih ya, oke lusa malam, tetap selalu promosi OPP Bapak Ibu. Kenapa? Karena di OPP orang akan betul-betul lihat seperti apa besarnya bisnis kita, berapa banyak orang yang berhasil. Apalagi kalau ternyata prospek Anda sudah sempat datang OPP sebelum follow up, itu akan jauh lebih gampang follow up-nya. Karena dia sudah lebih positif. Jadi ingat, kalau OPP-nya masih jauh, misalkan Anda presentasi hari Selasa gitu ya, OPP hari Sabtu. Ya, Anda tetap promosi OPP, tapi Anda booking follow up-nya tetap maksimal 2 hari setelah presentasi. Jadi kalau Selasa ya Anda bisa booking buat Rabu atau Kamis gitu ya. Tapi kalau OPP-nya udah dekat, misalnya Anda presentasi hari Jumat, OPP-nya hari Sabtu, Anda booking follow up-nya orangnya nggak bisa mungkin hari Sabtunya gitu ya. Mungkin orangnya baru bisa di booking follow up hari Minggu atau Senin. Anda tetap booking follow up, tapi Anda tetap promosi lagi OPP. Jadi orangnya datang OPP dulu. Nah, tetap booking follow up Bapak Ibu. Banyak orang yang kadang-kadang promosi OPP, si prospeknya bilang, oke, saya akan usahakan bisa datang OPP yang besok malam. Terus kita nggak booking follow up lagi. Akhirnya yang terjadi apa? Orangnya tidak bisa datang OPP, dan Anda belum dapat janji follow up. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi booking dulu di hari yang berbeda. Sambil tetap promosi OPP. Anda mungkin bisa tambahkan, oke Pak, kita janjian ketemu nanti saya ke rumah Bapak hari Minggu buat kita ngobrol. Tapi kalau Bapak bisa hadir, acara yang luar biasa, yang besok, Sabtu, OPP Pak. Nah kalau Bapak bisa hadir OPP, setelah OPP kalau sempat, bisa juga kita ngobrolnya di situ. Tapi untuk jaga-jaga, saya tetap booking untuk ketemu di hari Minggu. Apa efeknya kalau Anda tidak buat janji follow up dengan sengaja? Jadi tadi pinjamkan alat bantu, terus Anda bilang, iya Pak silakan dibaca dulu, pelajari, nanti kita kontek-kontekan lagi ya buat ketemu. Oke, nah efeknya apa? Besoknya Anda mulai telepon dia. Halo Pak, udah sempat dibaca majalahnya, sempat didengar CD-nya atau kasetnya, kapan ya saya bisa ketemu lagi dengan Bapak buat ngobrol-ngobrol? Waduh, saya belum bisa tuh Pak, kebetulan ini 3 hari ini sibuk sekali di kantor, saya mau keluar kota. Oh iya, kalau Bapak mau ambil paket informasinya, saya titipin aja ya pembantu di rumah. Nah, Anda pusing kan? Anda pasti nggak mau kan? Sayang. Jadinya nggak sempat ketemu. Akhirnya Anda bilang apa? Oh ya udah Pak, kalau gitu
nggak usah deh Pak, nanti saya kontak lagi. Nanti berapa hari kemudian ada kontak lagi, orangnya masih sibuk, nggak bisa ketemu juga. Akhirnya yang terjadi apa? Anda jadi nggak enak, karena seperti mengejar-ngejar. Berkesan ngejar-ngejar. Akhirnya yang terjadi, Anda tidak dapat follow up-nya, pakai informasinya juga tidak Anda ambil-ambil. Jadi ingat, Anda harus dengan sengaja bikin janji follow up. Mungkin pada saat mau buat janji follow up, ada prospek yang kelihatannya tertarik, tapi masih agak ragu. Nah, ada kan kadang-kadang seperti itu ya, kelihatan tertarik tapi dia masih ragu gitu. Jadi kita mau pinjamkan paket buat janji follow up, terus dia bilang misalkan, gak usah dulu deh Pak, saya udah cukup ngerti tadi, saya juga belum tentu join gitu. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Mau dipinjamkan susah, gak bisa dapat janji follow up gitu ya. Kalau terjadi seperti itu, Anda bisa bilang seperti ini, jangan khawatir Pak, Bu, ini tidak ada komitmen apa-apa kok. Ini saya pinjamkan ini supaya Bapak atau Ibu bisa dapat informasi yang benar tentang usaha ini. Nanti Bapak atau Ibu bisa pelajari lagi. Nanti setelah itu ya kita bisa diskusikan. Ada beberapa hal yang saya mau perlihatkan yang menarik. Termasuk gimana strategi kerja, bisa jadi pertimbangan Bapak atau Ibu untuk mau jalankan atau tidak usaha ini. Jangan khawatir, tidak ada komitmen Mbak. Udah, Anda tetap booking janji follow up. Ada juga yang sibuk kan, dia sudah mau terima misalkan paket informasi Anda, tapi ketika Anda mau booking untuk ketemu, waduh Pak, saya besok nggak bisa, lusa nggak bisa, besoknya lagi nggak bisa, saya minggu ini full Pak, nggak bisa ketemu, jadwal saya penuh, atau mungkin mau keluar kota lah dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang kayak gitu. Saya sibuk dan waktu Anda tanya, kapan Pak kira-kira? Nggak tahu dia, memang belum tahu jadwalnya gimana gitu ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa buat waktu tentatif Bapak Ibu. Jadi buat yang seperti itu Anda bisa bilang, baik Pak, saya ngerti juga Bapak jadwalnya pasti full juga. Gini aja Pak, kita coba bikin waktu tentatif. Kita kira-kira dulu, nanti saya akan konfirmasi lagi, Bapak bisa konfirmasi juga ke saya. Nah, saya kebetulan ada jadwal kosong buat lusa Pak, jam sekian. Gimana kalau kita coba dulu? Kalau seandainya Bapak memang betul-betul nggak bisa, Bapak bisa hubungi saya untuk Bapak bisa batalkan. Biasanya kalau kita dengan sengaja buat seperti itu, orangnya juga nantinya akan agak sungkan untuk membatalkan. Tidak mudah membatalkan. Gimana kalau ternyata Anda sudah buat janji follow up, akhirnya orangnya kasih tahu Anda, ya telepon atau SMS untuk batalin. Waduh Pak, saya benar-benar nggak bisa ternyata, kita nggak jadi ketemu kayaknya yang besok atau lusa itu gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah kalau seperti itu ingat, saat itu adalah saat yang paling tepat untuk Anda booking janji follow up lagi. Ingat ya Bapak Ibu ya, ketika orang yang membatalkan, memang betul-betul memang nggak bisa misalkan, saat itulah Anda harus booking lagi kapan ketemu berikutnya. Oh iya Pak, nggak apa-apa, saya juga ngerti Pak. Bapak juga pasti sibuk. Ini aja Pak, kita atur jadwal ulang Pak, kita jadwalkan ulang. Tolong Bapak lihat agendanya, saya ada waktu kosong, saya bisa lusa Pak, jam sekian. Atau mungkin besoknya lagi jam sekian. Anda harus langsung booking Bapak Ibu. Karena kalau Anda tidak booking saat itu, terulang lagi nanti. Efeknya Anda kontak dia lagi mungkin besoknya lusanya jadi ngejar-ngejar lagi. Ingat ya Bapak Ibu ya, kalau proses batalkan saat itu Anda harus booking lagi. Kalau pada saat follow up Anda dibantu upline, kadang-kadang terjadi juga seperti ini. Upline Anda lagi mau booking follow up sama prospek Anda yang potensial. Dia buat janji ya. Terus prospek Anda bilang, misalkan upline Anda namanya Pak Seno gitu ya, misalkan Pak Seno. Oke deh Pak Seno, ini saya terima pakai informasi nanti saya pelajari Pak. Nanti Bapak nggak usah repot-repot ketemu dengan saya buat obrolin lagi. Nanti kalau udah saya bisa ngobrol sama Pak Rizky aja. Saya ngundang gitu ya ceritanya Pak Seno upline saya. Saya bisa ngobrol sama Pak Rizky aja Pak. Nanti pakai informasinya saya bisa titipin ke Pak Rizky di kantor misalkan gitu ya. Nah kalau kayak gitu Anda jangan ikut bilang gitu sama prospek Anda. Oh iya gitu aja Pak Seno. Nanti biar dititip sama saya aja Pak gitu. Gimana sih? Itu kerjasamanya nggak jalan kalau kayak gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu, Anda yang harus kasih tahu sama teman Anda, prospek Anda. Anda bilang sama beliau, Pak, kita beruntung sekali loh. Ini Pak Seno bisa punya waktu Pak untuk bisa ketemu buat ngobrol-ngobrol. Nanti gini aja Pak, saya sama Pak Seno, biar nanti kita mampir ke rumah Bapak Pak di waktu yang kita tentukan ini. Sayang sekali kalau kita nggak manfaatkan kesempatan bisa ngobrol langsung dengan Pak Seno nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Anda harus bantu upline Anda untuk dapatkan janji follow up. Ada satu masalah besar kalau betul-betul prospeknya tidak mau dipinjamkan. Nah biasanya, iya Pak, aduh pokoknya nggak usah deh Pak gitu ya. Mau dipinjamkan, ini nggak ada komitmen. Aduh udah bilang ini nggak ada komitmen Pak, Bu dan sebagainya gitu ya.
iya deh nggak usah gitu ya, sambil tangannya gitu-gitu kan. Nah, nggak usah. Itu sering tuh kayak gitu kejadian. Nggak usah deh Pak, saya benar-benar nggak lah gitu. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Kalau seperti itu, Anda bisa kasih tahu, oh ya baik Pak, kalau gitu nggak apa-apa. Cuma gini loh Pak, kenapa saya ngundang Bapak? Soalnya saya sempat dengarkan sebuah kaset atau CD, netpi, itu yang bicara misalkan Pak Naga Sugara gitu ya, atau Pak Luis Tendean. Dan waktu saya dengar kasetnya Pak Luis, ini saya jadi ingat sama Bapak. Kayaknya ada kemiripan antara Bapak dan Pak Luis. Makanya saya tertarik sekali buat undang Bapak membahas bisnis ini. Ini saya pinjamkan Pak. Ini CD-nya bagus sekali, Bapak bisa dengarkan dan Bapak bisa lihat kemiripannya Bapak dengan Pak Luis Tendean, salah satu leader yang terbesar sekarang di Indonesia. Anda bisa bilang seperti itu. Jadi Anda tetap bisa pinjamkan alat bantu. Walaupun mungkin orangnya saat itu menolak untuk dibuat janji ketemu misalkan. Nggak apa-apa, pinjamkan aja. Kalaupun misalkan orangnya benar-benar nggak mirip gitu ya sama Pak Luis Tendean, ya dimirip-miripkan aja lah pokoknya gitu ya. Supaya bisa dipinjamkan gitu. Nah, itu satu solusi. Setelah dipinjamkan, Bapak Ibu, walaupun saat itu tidak dapat janji follow up, tetap Anda bisa coba kontak besoknya atau lusanya, supaya nggak terlalu dekat juga mungkin lusanya, Anda bisa kontak, misalkan namanya Pak Budi ya. Halo Pak Budi, Pak, sudah dengar kasetnya Pak Luis? Mirip kan Pak? Gitu ya. Sudah dengar Pak? Bagus ya Pak? Oh iya, bagus juga ya kasetnya ya. Nah, Pak ini kebetulan, saya sore ini akan lewat daerah kantor Bapak atau rumah Bapak gitu ya. Pokoknya Anda cek dulu dia lagi di kantor atau di rumah gitu. Kalau dia lagi di kantor ya Anda kasih tahu aja, saya sore nanti akan lewat daerah kantor Bapak Pak. Gimana kalau saya mampir, sekalian saya ambil CD-nya, saya mau pinjamkan Bapak lagi yang Pak Luis Tendean lagi, ini juga bagus, sekalian kita ngobrol-ngobrol sebentar. Mungkin orangnya sibuk banget, misalkan dia bilang, waduh Pak, saya nggak bisa Pak, sibuk sekali Pak. Anda bisa bilang, nggak apa-apa Pak, saya cuma sebentar aja ngobrolnya. Paling juga 10 menit Pak, nggak akan lebih dari 10 menit. Anda bisa dapatkan janji follow up dengan cara seperti itu. Kalaupun pada saat itu ternyata orangnya betul-betul nggak sempat buat ngobrol, saking sibuknya, Anda bisa ambil CD yang sudah dia dengarkan, Anda pinjamkan satu CD lagi yang lain. Supaya lain kali Anda tetap bisa janjian buat ketemu. Jadi jangan mau kalah, jangan pernah mau menyerah gitu ya. Ingat, kita mau jadi bintang 8, mau jadi bronze, silver, gold, dan jadi diamond. Punya bisnis yang besar, bisnis yang raksasa. Setuju Bapak Ibu? Oke. Untuk follow up Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Satu, pada saat Anda lakukan follow up, datang tepat waktu. Ingat ya Bapak Ibu ya. Anda janjian, sebaiknya janjian follow up di rumah orangnya ya. Kenapa? Karena kalau prospek kita jadi tuan rumah, biasanya mereka jadi lebih murah hati gitu ya. Karena tuan rumah kan, lebih gampang di closing gitu maksudnya. Anda buat janji di rumahnya, Anda harus datang tepat waktu. Jangan sampai Anda terlambat. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang, apalagi profesional, apalagi orang yang sudah pengalaman dunia kerja, mereka tidak menghargai orang kalau tidak tepat waktu. Jangan memberikan kesan pertama yang buruk Bapak Ibu. Berikan kesan pertama yang baik bahwa Anda menjalankan bisnis profesional dan Anda juga profesional. Jadi ingat, datang tepat waktu. Terus yang kedua, penampilan. Nah, Anda harus perhatikan penampilan Anda. Pertama tentunya pakaian ya Bapak Ibu ya. Pakaiannya gimana? Ya pakaian bisnis. Kalau yang pria misalkan jangan pakai kaos. Walaupun kaos berkerah jangan. Tetap jauh lebih bagus Anda pakai kemeja. Kalau bisa yang lengan panjang. Kalau nggak lengan panjang ya lengan pendek juga nggak apa-apa. Tapi harus kemeja Bapak Ibu. Nah yang wanita gimana? Yang wanita Anda juga pakai pakaian bisnis. Dan jangan pakai rok mini misalkan. Gitu ya. Anda mungkin ingin tampil lebih wah gitu ya. Tapi bahaya itu kalau pakai rok mini. Pakai pakaian yang sopan Bapak Ibu ya. Terutama buat Bapak Ibu yang misalkan naik motor. Kalau naik motor biasanya kita pakai jaket ya Bapak Ibu ya. Nah ingat, ini penting. Anda jangan lupa lepas jaket Anda sebelum masuk ke rumah prospek. Kenapa? Mungkin Anda sudah pakai kemeja yang bagus, salah satu yang terbaik gitu ya, punya Anda. Tapi Anda waktu mau masuk ke rumah si prospeknya, Anda lupa lepas jaket Anda. Yang jaket itu mungkin sudah 5 tahun. Anda pakai udah jelek banget gitu ya, Anda lupa lepas. Itu akan memberikan kesan yang jelek Bapak Ibu. Termasuk terutama buat teman-teman yang masih kuliah, yang mahasiswa nih biasanya kan. Kalau mahasiswa itu, wah pasti itu. Wah jaket makin jelek makin keren kan. Nah, celananya makin robek-robek, wah makin wah gitu. Mikirnya orangnya pasti join kalau saya pakai jeans robek gitu ya.
Itu salah besar. Termasuk buat Anda yang teman-teman yang mahasiswa biasanya paling sering pakai tas yang diselempang gitu ya. Sebaiknya jangan pakai itu. Anda bisa ganti atau minimal kalaupun belum sempat ganti, Anda jangan selempangkan waktu ketemu. Anda pegang aja pakai tangan. Itu kesannya kurang bagus soalnya. Terus rambut Bapak Ibu. Rambut juga harus ditata. Anda mungkin pedenya luar biasa gitu, merasa salah satu cowok paling tampan di dunia misalkan gitu ya. Ingat, sisiran dulu tetap sebelum follow up. Termasuk yang naik motor tadi. Ini seringkali habis naik motor pakai helm gitu ya, rambutnya masih bentuk helm. Langsung ketemu prospek. Kalau lepas helm, coba ngaca dulu sedikit. Gitu di spion, ya diperbaiki lah sedikit ya. Ingat penampilan. Kemudian apalagi? Biasanya tadi ya celana ya, pakai celana kain. Kemudian sepatu Bapak Ibu. Kalau sebelum Anda ketemu, masuk, Anda lihat sepatu Anda. Mungkin waktu pagi Anda keluar, lagi bersih. Tapi mungkin waktu di jalan sempat nginjak agak berdebu, apalagi kalau ada yang becek, Anda lihat dulu. Tolong dibersihkan. Karena sekali lagi penampilan itu penting. Ya intinya penampilan secara keseluruhan. Terus yang ketiga, pilih makanan yang benar. Jangan mau follow up, Anda makan jengkol. Makan pete gitu ya, waduh. Ini yang hobi jengkol, hobi pete, wah repot ini. Ingat, jangan makan dulu itu makanan kesukaan Anda sebelum follow up. Dihindari dulu. Atau Anda habis makan, misalkan makan sayur ya, tolong dilihat dulu. Habis makan sayur, makan cabai gitu, jangan sampai ada yang hijau-hijaunya waktu Anda lagi senyum kan pas ketemu, selamat siang Pak. Hijau-hijau di situ, waduh, kacau. Sempatkan ngaca dulu sebentar sebelum Anda masuk ke rumah prospek. Jadi kalau Bapak Ibu lagi follow up, lagi wah pas mau masuk gitu ya senyum-senyum, terus si prospeknya mulutnya gini-gini. Nah, hati-hati itu ada yang nyelip berarti di gigi Anda ya, tolong diperhatikan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan alat bantu. Siapkan yang lengkap. Selain Anda sudah pinjamkan infopack, ingat sebelum follow up sebaiknya Anda kontakkan dulu sama beliau pada saat konfirmasi. Anda ingatkan lagi, Pak, tolong dibaca lagi. Udah dibaca belum buku yang saya pinjamkan atau CD NetP yang saya pinjamkan? Kalau belum, ingatkan dia, Pak, kalau bisa dengerin ya sebelum nanti saya ke rumah Bapak. Ini perlu juga ini. Nah, pada saat follow up-nya sendiri Anda harus bawa alat bantu yang lengkap. Anda bawa flip chart. Ingat, jangan lupa bawa bolpen dan kertas. Jangan sampai Anda datang ke rumah prospek Anda buat follow up, Anda minta sama dia, Pak, saya bolpennya ketinggalan Pak, boleh nggak saya pinjam bolpen? Oh iya, sama kertas Pak kalau bisa. Wah itu sama sekali tidak profesional. Jadi harus disiapkan semua Bapak Ibu, itu harus selalu ada. Nah Anda bisa siapkan juga di situ starter pack buat dipromosi pada saat nanti follow up. Kemudian NetP ya, termasuk formulir NetP, tiket vision seminar berikutnya. Kemudian bawa formulir, jangan lupa formulir untuk join. Beberapa produk kalau ada. Kalau Anda misalkan punya stok produk, ya nggak apa-apa, dibawa aja buat contoh pada saat follow up. Kalau bicara follow up, ada tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama, biasanya follow up ini sekitar 1 jam. Usahakan jangan lebih dari 1 jam. Kenapa? Mungkin prospek Anda pada saat itu lagi tidak ada acara, ya lagi santai waktunya, terus dia kelihatannya tertarik misalkan. Walaupun seperti itu Bapak Ibu, usahakan follow up-nya jangan lebih dari 1 jam. Takutnya Anda follow up mungkin saking semangatnya jelasin semua gitu ya, akhirnya follow up-nya jadi 2,5 jam, 3 jam. Akhirnya orangnya yang tertarik. Waktu Anda pulang mikir juga dia, waduh, saya kalau jalankan usaha ini sekali ketemu orang kayak gini, wah saya nggak punya waktunya. Ingat ya Bapak Ibu ya, usahakan sejam, usahakan buat sesimpel mungkin supaya mudah diduplikasi. Tahapan follow up yang pertama, sekitar 15-20 menit pertama, ini Anda menggali impian. Anda cari hot button-nya. Anda bisa tanya dulu di awal ya, Pak atau Bu, dari penjelasan yang kemarin itu, presentasinya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak setelah Anda baca proposalnya, dengar CD-nya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah mungkin ada pertanyaan, Anda jawab singkat aja. Nah setelah itu, Anda keluarkan pertanyaan emasnya. Nah ini dia, ini yang paling penting. Anda tanya, menurut Bapak atau Ibu dari penjelasan kemarin, apa yang paling menarik? Nah ini pertanyaan yang penting Bapak Ibu. Mungkin dari situ orangnya akan bicara, menarik ya, penghasilannya hebat juga ya. Atau mungkin dia bahas,
iya kemarin bahas aset ya. Saya juga udah sempat kepikiran mau buka usaha supaya nanti bisa punya aset. Atau mungkin dia ingin pensiun. Oh iya, kayaknya kalau berhasil bisa pensiun lebih awal ya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu. Anda dari situ, Anda bisa lihat apa kira-kira yang diinginkan orang ini. Apa hot buttonnya, impiannya apa. Nah, Anda gali. Atau mungkin dia malah bilangnya, oh iya saya kemarin tertarik sama produknya Pak. Ada produk apa sih itu kemarin yang katanya bisa mengobati asam urat. Nah, saya kebetulan asam urat. Atau orang tua saya kebetulan asam urat. Dari situ Anda bisa tahu arahnya kemana. Kalau orangnya arahnya ke penghasilan, ke aset, ya mungkin dia bisa jadi kategori grup aktif nanti. Kalau arahnya ke produk, artinya apa? Ya ada kemungkinan dia cuma pakai produk saja, tapi belum tentu. Anda tetap lanjutkan, mungkin dia tetap bisa jadi aktif. Mungkin justru karena dia butuh produknya, justru lebih besar kemungkinan untuk dia bisa langsung bergabung kan, dan juga bisa jalankan usaha ini. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa jawab dulu tadi, kemudian setelah Anda tanyakan apa yang menarik, Anda kira-kira udah tahu apa impiannya, hot buttonnya, Anda bisa lanjut Bapak Ibu. Anda bisa tanya, kalau kelihatannya orangnya masih ragu-ragu ya, Anda bisa tanya, kira-kira kalau Anda jalankan usaha ini, apanya yang sulit? Apa kira-kira yang jadi kendala? Anda bisa tanya itu. Mungkin ada kendala yang muncul. Anda bisa jawab dulu, tapi kalau seandainya orangnya waktu Anda ketemu dari awal aja udah positif gitu ya, ditanya impiannya, wah udah tahu ini mau bangun aset segala macam misalkan, atau sudah butuh produknya. Ya kalau dia nggak bilang kendala sama sekali, ya nggak usah ditanya apa kendalanya. Sebentar Pak, sebentar. Saya harus tahu dulu apa Bapak kendalanya nih, coba dijelaskan dulu. Itu namanya cari gara-gara Bapak Ibu ya. Kalau lancar-lancar aja, kelihatan orangnya positif-positif aja, ya nggak usah tanya kendalanya. Kalau ada kendala, Anda bisa bahas singkat, dan lebih bagus lagi Anda referensi kaset. Ini yang terbaik, referensi NetP. Kendalanya apapun lah, misalkan waktu. Anda bisa referensikan salah satu NetP yang memang leader di situ yang berhasil, kendalanya juga waktu misalkan. Atau kendalanya nggak punya uang. Anda bisa referensi kaset atau CD NetP yang leadernya juga waktu itu masalahnya kendalanya uang. Anda bisa tunjukkan. Makanya Bapak Ibu, Anda memang harus mendengarkan sebanyak mungkin kaset-kaset unicorn. Supaya Anda tahu yang mana yang tepat buat prospek yang mana gitu ya. Dan Anda perlu stok beberapa untuk Anda bisa pinjamkan juga. Dari situ, Anda sudah ketemu hot button, Anda kira-kira udah lihat impiannya. Misalkan, oh ini ternyata beliau ini impiannya ingin bisa sekolahkan anaknya sampai ke luar negeri misalnya ya. Nah itu Anda ingat-ingat, jangan lupa. Karena itu Anda bisa ulang nanti. Pada saat lagi follow up, Anda bisa ingatkan lagi gitu. Tentang impiannya itu. Ada beberapa prinsip Bapak Ibu, pada saat Anda lagi menggali impian di sini. Yang pertama, jangan berdebat. Kalau Anda berdebat, maka Anda pasti kalah. Perdebatan itu peperangan yang tidak mungkin dimenangkan. Jadi ingat, jangan pernah berdebat. Di buku ditulis, perdebatan peperangan yang tidak pernah dimenangkan, dan satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menghindarinya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jangan pernah berdebat. Tidak ada orang yang tidak mau dibilang salah. Kalau Anda sudah mulai berdebat, Anda akan membuat orangnya tidak suka. Prospek Anda tidak suka sama Anda. Jadi Anda setuju aja. Kalau orangnya bilang sesuatu, misalkan, Pak kelihatannya setelah saya pelajari, ini bisnis ini kayaknya butuh waktu yang banyak sekali ya Pak ya. Tidak cocok untuk orang yang sibuk ya seperti saya. Anda jangan bilang, oh tidak Pak gitu ya. Anda bilang tidak Pak, ini ada rekan yang begini-begini. Oh jangan Bapak Ibu. Kalau Anda bilang tidak, dia bilang iya saya sibuk. Tidak Pak, Bapak bisa. Saya sibuk Pak, saya nggak bisa. Bisa Pak, nggak bisa. Bisa Pak. Wah itu nggak ada ujungnya kan. Jadi ingat, hindari perdebatan. Kalau orangnya bilang sesuatu, misalkan, saya lihat kayaknya bisnis ini akan jenuh ya Pak ya. Nah, Anda jangan langsung bilang, oh enggak Pak. Gitu ya. Anda bisa bilang, oh ya begitu ya pendapat Bapak. Nah, Anda belajar untuk membulatkan mulut. Oh, begitu ya Pak ya. Nah, seperti itu aja Bapak Ibu. Anda ikut setuju aja. Walaupun mungkin Anda tidak setuju gitu. Nah, ini bukan munafik ya Bapak Ibu ya. Tapi ingat, ini bisnis. Kita bukan menentukan siapa yang benar dan salah. Nah, tapi kita mau bisnis, kita mau kembangkan bisnis yang besar. Jadi, Anda ikut aja. Supaya Anda bisa bangun hubungan yang baik. Jadi pendengar yang baik Bapak Ibu. Jangan pernah memotong. Ingat, memotong pembicaraan orang itu sama aja dengan berdebat. Sama efeknya. Tidak ada orang yang senang ketika lagi bicara dipotong. Anda dengarkan aja. Dan pada saat orangnya selesai bicara, jangan langsung dijawab.
Kalau Anda langsung jawab itu kesannya udah nyiapin gitu ya. Nunggu. Yes, ini kapan berhentinya? Kapan berhentinya? Oke, berhenti. Oke, langsung dijawab. Nah, salah itu Bapak Ibu ya. Jangan seperti itu. Anda kasih jeda sedikit. Kalau perlu Anda ulang pernyataan beliau. Misalkan beliau bilang, wah ini bisnisnya menurut saya jenuh karena kan nantinya begini begitu ya, panjang lebar. Nah setelah beliau bicara, Anda bisa ulang. Oh iya, begitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, bisnis ini nantinya akan jenuh ya Pak ya. Seperti itu, akan bagus sekali Bapak Ibu. Dan satu lagi, Anda belajar untuk hafal nama orang. Terutama kalau Anda lagi bantu follow up downline Anda mungkin nggak kenal orangnya sebelumnya ya. Pada saat lagi kenalan, waktu presentasi, terutama dari sejak presentasi ya, apalagi pada saat follow up, jangan sampai Anda lupa namanya. Anda ingat dan Anda sebut namanya berulang kali. Nama seseorang itu adalah musik yang paling indah. Jadi ingat, Anda bisa sebut namanya. Oh iya, jadi menurut Pak Budi, bisnisnya akan jenuh ya Pak Budi ya. Oke, saya lihat Pak Budi sudah cukup mengerti ya, disebut namanya Bapak Ibu. Itu satu. Terus yang kedua, Anda bisa pakai teknik kupas bawang Bapak Ibu untuk menjawab kendalanya. Orang kadang-kadang kita tanya, Pak kira-kira yang jadi masalah apa? Dia sebut, waduh saya kan nggak punya waktu Pak, saya sibuk Pak di kantor. Belum tentu itu kendala yang sebenarnya. Seringkali seperti itu, kita ketemu orang yang kita udah tahu ini orangnya kerjanya cuma dari pagi sampai sore jam 3 kantornya. Habis itu udah nggak ada kerjaan apa-apa. Tapi alasannya sibuk. Wah gila ya, dalam hati kan kita mikirnya pabrik aja kalau 10 ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, ingat kendalanya belum tentu kendala sebenarnya. Nah, Anda belajar kupas bawang. Kalau ngupas bawang itu seperti apa Bapak Ibu? Kulitnya dikupas, ya kalau ibu-ibu ngupas bawang gimana? Kupas kulit, ada kulit lagi dalamnya. Dikupas lagi masih ada kulitnya lagi. Nah, seperti itu, kayak kupas bawang. Supaya kita tahu kendala yang sebenarnya. Mungkin yang pertama diucapkan itu bukan kendala yang sebenarnya, gitu. Karena orangnya masih belum percaya aja, masih ragu sama bisnis ini misalkan. Nah, jadi kalau dia ada kendala, saya kendalanya nggak punya waktu. Nah, oh itu ya. Iya. Kalau saya lihat memang Pak Budi dengan kesibukan Bapak, ya mungkin waktunya kurang ya. Selain itu ada lagi nggak Pak kendalanya? Anda bisa tambahkan, seandainya Bapak punya waktu, kira-kira ada kendala lain nggak? Nah, mungkin dia bilangnya, wah kayaknya ini harus jago ngomong ya Pak ya, saya nggak bisa itu presentasi kayak gitu. Oh iya. Kira-kira kalau Bapak nantinya bisa melakukan presentasi sendiri, Bapak bisa menjelaskan, ada kendala lain nggak selain itu? Dikupas aja. Nah nanti itu akan dapat kendala yang sebenarnya. Jadi Anda lakukan aja, kupas sampai ketemu. Sampai mungkin orangnya sampai bilang, ya pokoknya saya nggak suka aja sama Anda gitu. Nah gimana? Ya itu bercanda ya, nggak akan ada yang seperti itulah. Tapi maksud saya, Anda kupas bawang, nggak perlu dijawab Bapak Ibu, iyakan aja dulu. Kemudian yang ketiga, ada teknik yang namanya feel, felt, found. Merasakan, feel kan merasakan, bahasa Inggris ya. Felt, merasakan tapi yang past tense, yang bentuk lampau. Kemudian found, menemukan. Ini maksudnya apa? Anda tunjukkan sama prospek Anda bahwa Anda juga merasakan. Misalkan gini, dia bilang, waduh, saya kayaknya nggak bisa nih karena sibuk nih, waktunya nggak ada. Anda bisa bilang, oh iya Pak, sama Pak, saya juga dulu berpikiran seperti itu Pak. Saya merasa, waduh kayaknya saya udah sibuk nih di kantor, kayaknya nggak punya waktu buat usaha ini. Tapi Pak, belakangan akhirnya saya mengetahui bahwa ternyata saya datang OPP waktu itu, saya datang vision seminar, saya dengarkan CD. Oh ternyata banyak orang yang mereka sibuk sekali Pak. Mereka manajer, mereka profesional yang sangat sibuk di kantor, tapi ternyata mereka dengan waktunya yang sedikit bisa berhasil di usaha ini Pak. Dan sekarang mereka bisa bebas waktu dari usaha ini. Itu teknik feel, felt, found. Saya juga dulu merasa begitu, tapi kemudian saya menemukan bahwa seperti ini. Itu menunjukkan empati Bapak Ibu. Ini satu teknik yang bagus sekali. Cuma Anda jangan sok pura-pura ngerti gitu ya. Orang beda misalkan Anda backgroundnya karyawan gitu, ini yang bicara direktur. Wah saya kan direktur Pak, saya sibuk sekali ya. Anda juga bilang, oh iya Pak, saya mengerti sekali perasaan Bapak. Saya juga dulu merasa begitu. Padahal Anda bukan direktur gitu ya. Nah, kemudian yang keempat Bapak Ibu, promosi alat bantu. Nah ini penting. Kalau Anda menjawab kendala, jawaban yang terlemah adalah sumbernya, jawaban yang bersumber dari diri Anda sendiri. Itu jawaban yang terlemah yang akan diterima oleh prospek. Terbaik adalah Anda promosikan pihak ketiga, dalam hal ini ya
promo alat bantu. CD atau kaset, netpi, itu terbaik. Kemudian pertemuan. Jadi kalau kendalanya tadi, misalkan nggak punya waktu, atau misalkan nggak bisa ngomong, ya Anda bisa promosikan CD yang membahas tentang itu. Atau pertemuan, Anda bisa promosikan untuk beliau hadir. Anda pakai itu buat promosi alat bantu. Itu tahap pertama ya Bapak Ibu ya, gali impian. Nah, setelah dapat impiannya, tadi kita coba jawab kendalanya, sudah mulai dikupas, sudah ketahuan, akhirnya sudah oke semua. Ingat, tujuannya bukan berdebat, bukan buat menjawab kendalanya apa gitu ya, Anda promosi alat bantu. Nah, setelah itu, tahap kedua adalah Anda tunjukkan potensinya beliau. Anda lakukan yang namanya simulasi 1 menit. Ini favorit saya nih. Anda bisa bilang, Pak, saya tadi udah lihat kendalanya Bapak. Nah Pak, ada sesuatu yang mau saya buktikan Pak. Ini menarik sekali. Nah, ini sekilas tentang strategi kerja juga. Dari sini Bapak bisa lihat, Bapak sesungguhnya bisa berhasil nggak di usaha ini. Ini paling bagus kalau kita tunjukkan dengan cara simulasi. Namanya simulasi 1 menit Pak. Nah, Bapak coba dalam 1 menit. Ini permainan Pak, tapi ini menarik sekali. Dalam 1 menit, coba Bapak sebutkan sebanyak-banyaknya kenalan, entah mungkin teman kantor, relasi-relasi yang lain, teman organisasi, teman main, teman olahraga, dari keluarga besar, barangkali sepupu, saudara gitu ya. Kemudian teman waktu masih kuliah dulu. Nah, itu kan banyak Pak ya. Kalau kita buka handphone berapa Pak? Pasti ratusan nama tuh. Tapi ini dalam 1 menit, Bapak coba sebutkan sebanyak-banyaknya yang bisa. Saya yang tulis, saya yang waktu Pak. Nggak akan kesebut semua, paling juga beberapa puluh, tapi Bapak maksimalkan ya. Kita coba Pak. Nanti beliau akan coba sebutkan. Mungkin beliau mulai 1 orang, 2 orang, Anda tulis saja namanya. Nama panggilan aja gitu ya, bilang. Tulis, kalau orangnya agak terhambat, Anda bisa bantu ingatkan tadi. Mungkin teman olahraganya Pak, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti setelah itu selesai, simulasi 1 menit, nah Anda bisa tunjukkan potensinya. Anda bisa bilang sama beliau, Pak, ini 1 menit. Ternyata Bapak bisa 15 nama loh Pak. Rata-rata orang 1 menit itu paling bisa sebutkan 10 aja. Ini potensinya luar biasa. Nah, ini 1 menit loh Pak, 15 nama. Bapak bayangkan, kalau orang dikasih waktu seharian, Bapak ini 1 menit udah 15. Kalau dikasih seharian, mungkin nggak Bapak bisa tulis 100 nama? Oh iya pasti bisa, 1 menit aja 15 kan? Kalau dikasih sehari penuh ya pasti 100 nama ada. Bisa pindahkan dari handphone dan sebagainya. Nah, Nah kasih lihat, kalau Bapak bisa bikin 100 nama, teman-teman Bapak yang 100 ini, mungkin nggak mereka kalau dikasih seharian bisa bikin 100 nama lagi Pak? Oh iya, benar juga ya. Nah dari situ aja Pak, 100 kali 100, itu udah 10.000 Pak nama. Itu potensi bisnis kita Pak. Bapak Ibu bisa tunjukkan seperti itu. Jadi Anda buat positif Bapak Ibu. Kemudian Anda bisa ajarkan sedikit metode FAST di situ, cara memilih ya, secara singkat aja. Mungkin dari 15 itu ya 5 aja, jadikan contoh. Nah Bapak Ibu bisa tunjukkan, Pak, ini, Anda bahas ya, yang SP-nya rendah, ini bisa buat latihan. Nah yang SP tinggi Pak, ini luar biasa Pak. Bapak bayangkan finansialnya kuat, ambisinya besar, pergaulannya luas, banyak teman, dan mereka percaya ke Bapak. Kira-kira kalau kita jelaskan usaha ini dengan benar, saya yang bantu Pak, kita pinjam alat bantu, kita ajak pertemuan, mungkin nggak mereka bergabung? Mungkin sekali Pak. Ini kalau menurut saya hampir pasti gabung ini SP tinggi, asal kita kasih informasi dengan benar. Nah itu udah mulai positif tuh. Nanti kalau Bapak kenalkan sama saya, ini saya jamin Pak, ini akan ada beberapa orang yang gabung dan mereka akan aktif Pak. Nanti saya akan bantu Bapak. Nah udah positif kan? Nah di situ Anda buat janji. Nah Pak, saya minta tolong, ini udah ada beberapa nama, ini ada 2-3 orang yang SP-nya tinggi, kenalkan sama saya Pak. Sekalian dalam beberapa hari ini Bapak tambah lagi daftar namanya. Bapak bisa lanjut sampai paling enggak 100-200 nama Pak. Nah dipositifkan Bapak Ibu. Itu orangnya akan semangat dan akan lihat potensinya. Nah ingat, kalau tadi goal dari presentasi adalah untuk promosi OPP dan dapatkan janji follow up. Goal dari follow up adalah 1, untuk mendapatkan janji presentasi berikutnya. Jadi ingat, Anda melakukan follow up, Anda harus betul-betul ingat goalnya apa. Jangan saking terlalu keasikan lupa gitu sama goalnya gitu ya. Ngobrol sana, ngobrol sini, udah jelasin, malah lupa booking janji presentasi. Pertama, booking janji presentasi. Yang kedua, goal dari follow up adalah mengajarkan cara mulai yang benar. Makanya kita ajarkan bikin daftar nama tadi, memilih rekan yang potensial. Dan kita juga perlu mengajarkan cara mengundang. Karena kalau beliau sudah mulai mengundang dengan salah, hasilnya bisa buruk. Jadi, Anda jelaskan singkat di situ. Setelah dapatkan janji ngundangnya, Bapak Ibu bisa jelaskan singkat. Pak,
ini saya kasih sedikit tips Pak. Kalau Bapak mau ngundang teman-teman, supaya mereka lebih pasti datang Pak. Dan mereka lebih positif nanti. Nah Anda jelaskan. Anda nggak usah di situ bahas semua gitu, isi starter pack tentang mengundang ya, jangan. Singkat aja, 5 menit aja. Anda jelaskan poin-poin yang paling penting. Anda di situ promosi starter pack Bapak Ibu ya. Anda bisa promosi, Anda bisa keluarkan Pak, di sini lengkap Pak. Nanti Bapak beli aja ini starter pack, bagus sekali, khusus. Kaset kedua ini bahas cara buat janji, kaset kedua dan ketiga. Cara memulai dan cara buat janji. Nah, Bapak nanti bisa dengar di situ. Tapi ada poin-poinnya Pak, saya jelaskan singkat. Nah, Anda bisa beritahukan. Yang paling penting misalkan pertama, Anda ingatkan bahwa Pak, nanti kalau ngundang, poin pertama Bapak harus tentukan waktu Pak. Jangan nanya sama teman, lu bisanya kapan? Itu nggak bagus Pak. Jadinya nggak jari-jari nanti. Jadi Bapak yang tentukan waktu atau Bapak kasih alternatif waktu misalkan. Terus yang poin kedua, Anda harus jelaskan supaya pada saat mengundang, singkat, bicara singkat. Jangan jelaskan lebih detail dulu, karena takutnya asumsinya salah gitu ya, prospeknya. Nah kemudian Anda juga ajarkan untuk bisa promosikan orang ketiga, promosikan Anda atau upline Anda yang bantu presentasi. Anda ajarkan, Pak nanti kalau ngundang, Bapak bisa cerita ada rekan bisnis yang udah berhasil sekali, bisnisnya juga udah besar dan kita bisa ada kerjasama dengan beliau. Nah saya mau kenalkan orangnya dengan Anda gitu misalkan, promosikan. Kemudian Anda juga harus adakan konfirmasi ulang. Kalau udah ngundang, ingatkan beliau untuk konfirmasi paling nggak beberapa jam sebelum presentasi, ingatkan lagi. Nah, itu beberapa poin yang harus sampai pada saat Anda mengajarkan singkat tentang buat janji ya. Kalau perlu Anda role play sedikit, Anda kasih contoh. Pak, saya kalau ngundang teman, sederhana Pak. Misalkan gini Pak, saya cuma telepon, sehari sebelum mau ketemu saya telepon, Bud, besok kosong nggak? Besok sore jam 4:30 misalkan. Nah, apapun jawabannya saya lanjut Pak. Saya bilang, besok, ini kebetulan ada kenalan, beliau ini pengusaha yang udah berhasil, kayaknya kita bisa ada kerja sama bisnis sama beliau. Dan ini orangnya memang sudah sukses sekali, saya pengen kenalin. Siapa tahu kita bisa kerja sama dengan beliau. Nah kalau lu jadwalnya kosong, besok sore gimana kalau sekalian ke rumah, nanti saya kenalkan dengan beliau. Begitu aja, Anda kasih contoh langsung ya. Dan Anda bisa bilang, kalau misalkan orangnya setuju, oke, bisa, Anda ingatkan, nanti tolong on time ya. Soalnya nanti akan ada beberapa rekan yang lain, kita inginnya jam 4:30 tepat mulai supaya 5:30 kita udah selesai pembicaraan. Anda kasih contoh, bisa. Nah satu lagi Bapak Ibu, pada saat itu Anda perlu ajarkan sedikit tentang cara membuka home meeting, cara menutup home meeting. Supaya pada saat home meeting, presentasi, rekan Anda ini sudah bisa edifikasi Anda dengan baik, gitu ya, mempromosikan Anda. Anda perlu ajarkan persiapan home meeting dan sebagainya. Nah, tahapan yang ketiga, yang terakhir adalah tahapan closing Bapak Ibu. Setelah Anda tadi sudah dapat hot buttonnya, Anda sudah buat simulasi, Anda sudah booking ngundangnya, segala macam ya. Nah ingat, di situ Anda closing. Anda langsung keluarkan brosur, Pak, udah lihat produknya kemarin ya Pak ya. Kira-kira buat Bapak dan keluarga, rencananya mau ngambil produk apa? Ada keluhan kesehatan tertentu nggak? Saran saya kalau di awal Bapak pakai produk kesehatannya, karena ini akan langsung terasa. Anda tanya, penyakitnya apa, Anda pilihkan langsung, Anda tuliskan. Oh pakainya ini Pak, gitu ya. Anda pilihkan kalau bisa buat sebulan penuh. Jadi kalau misalkan kalsium ya 3 box gitu ya, paling nggak buat sebulan. Mungkin dia juga butuh di situ ada cordyceps dan sebagainya. Anda bisa tanya kebutuhannya atau kebutuhan pasangannya, suaminya atau istrinya. Nanti di total. Nggak usah ditanya dulu mau join apa enggak. Tulis dulu, didata dulu sampai bintang 3. Nah nanti setelah bintang 3 Anda jelaskan, Pak, ini kebutuhannya Pak, dan ini akan langsung terasa itu, khasiatnya bagus sekali. Nah ini udah bintang 3 Pak, nanti tinggal siap jalan Pak. Anda sudah tunjukkan, jangan lupa Anda total, masukkan pendaftaran juga di situ 85.000 dan Anda promosi alat bantu. Anda keluarkan alat bantu yang Anda bawa, satu-satu kasih lihat. Nah Pak ini starter pack yang tadi saya bilang Pak, ini Bapak harus langsung punya Pak. Anda keluarkan yang lain, ada tiket vision seminar, kemudian ada flip chart, ada brosur-brosur barangkali atau proposal. Anda jelaskan, Pak, ini alat bantu ini Bapak perlu langsung punya Pak. Karena nanti kalau Bapak ngundang teman, hari Jumat nanti misalkan, kita harus pinjamkan, Bapak harus pinjamkan alat bantu Pak. Kan nggak mungkin teman kita undang, selesai presentasi, dia pulang nggak bawa apa-apa Pak. Sayang sekali, dia bisa dipelajari di rumah. Nanti Bapak ambil lagi alat bantunya, bisa buat dipinjamkan teman yang lain. Jadi harus punya ini Pak, alat bantu. Nah ingat Bapak Ibu, walaupun Anda sudah jumlahkan sampai bintang 3, Anda tetap harus ngotot untuk prospek Anda punya alat bantu. Kenapa? Kalau tidak ada alat bantu, itu sama aja dengan membunuh bisnisnya Bapak Ibu.
Kadang-kadang kita, aduh kasihan juga ya ini teman saya nih. Kayaknya uangnya pas-pasan, udah join bintang 3 gitu ya. Malah joinnya mungkin minjem lagi. Aduh, perlu nggak ya alat bantu ya? Ini bisa sampai 300 ribuan sampai 500 ribu nih alat bantu. Nah ingat, kalau Bapak Ibu tidak ngotot untuk beliau langsung punya alat bantu, beliau tidak bisa belajar, tidak ada yang bisa dipinjamkan. Akhirnya gimana? Itu sama seperti Anda jual handphone ke orang, tapi nggak ngasih chargernya. Tentara yang mau dikirim ke medan perang gitu ya. Tentara mau ke medan perang, udah dibawa perlengkapan, ransum, makanan, segala macam, ranselnya udah penuh. Karena udah penuh Anda kasihan. Udah berat nih ranselnya. Akhirnya pelurunya, kemudian senapannya nggak bawa. Hasilnya gimana? Ya pasti mati berperangnya ya. Ingat, Anda harus tega, karena itu akan membantu sekali bisnisnya. Lalu Bapak Ibu keluarkan formulir. Nah, Anda minta KTP-nya. Anda tanya, Pak, Bu, boleh saya pinjam KTP-nya sebentar? Buat saya isikan datanya. Nah, Anda nggak usah tanya lagi, Bapak atau Ibu mau jadi join nggak? Atau mau join bintang berapa nih Pak? Nggak perlu Bapak Ibu, Anda minta KTP-nya. Kalau beliau sudah memberikan KTP ke Anda, itu sudah tandanya bahwa beliau mau join. Itu sudah closing Bapak Ibu. Nggak perlu ditanya lagi. Jadi Anda minta KTP-nya. Kalau KTP Pak, wah saya nggak ada KTP Pak. Gitu misalnya. Anda bisa minta tanda pengenal yang lain Bapak Ibu. Mungkin SIM atau yang lainnya. Nah kemudian Anda isikan formulir. Setelah selesai isi formulir, Anda serahkan formulirnya sama bolpen ke beliau. Pak, Bapak tolong tanda tangan di sini Pak. Nah itu sudah bahwa dia memutuskan join, closing Bapak Ibu. Nah setelah itu Anda tanya, Bapak atau Ibu, ini uangnya mau dititip lewat saya yang belanjakan ke stokis, atau mau sama-sama ke stokis sekarang? Sebetulnya lebih bagus sih kalau Bapak atau Ibu bisa sama-sama ke stokis. Saya bisa liatin tempatnya, kita bisa lihat stokisnya seperti apa, produk-produk yang lengkap dari Tiansi, alat bantu dan sebagainya. Anda tanya, gimana Pak? Mau dititip aja atau mau sama-sama? Nah, di situ akan ada orang yang pada saat mereka udah positif ya sudah, mereka langsung join. Mungkin ada yang titip uangnya kalau nggak sempat, mungkin ada yang ikut Anda ke stokis langsung. Nah, tapi kalau mereka masih ragu-ragu untuk join, nah biasanya mereka akan bilang, waduh Pak, misalnya ya, waduh Pak, saya kayaknya belum siap join nih, duitnya belum ada. Atau misalkan tadi hitungannya ini bintang 3 ya Pak ya, sama alat bantu kayaknya 2,5 juta. Ini saya belum ada Pak, saya belum bisa bintang 3, kayaknya mungkin ya bintang 2 dulu. Nah, kalau prospek Anda bilang mau bintang 2 dulu, Anda coba jelaskan keuntungan kalau jadi bintang 3, Anda review ulang. Oh gitu ya Pak ya? Sebetulnya nggak apa-apa sih. Cuma kalau Bapak memang masih bisa usahakan betul bintang 3, walaupun mepet, lebih bagus Pak. Soalnya keuntungannya banyak sekali. Seperti yang saya sebutkan waktu presentasi, kalau kita bintang 3, pertama bonusnya jauh lebih besar. Bonusnya lebih dari 2 kali lipat daripada kalau Bapak bintang 2 Pak. Terus ada psikologis Pak. Kalau Bapak ngajak temennya yang tertarik kan pasti nanya, Bapak bintang berapa sih? Atau Anda bintang berapa sih Pak? Kalau Anda bilang, oh saya bintang 2, ya teman Anda juga biasanya akan bilang, oh iya deh saya bintang 2 dulu deh kalau gitu. Biasanya hampir tidak mungkin mereka bintang 3 kalau Bapak sendiri bintang 2 Pak. Jadi kalau Bapak bisa bintang 3 langsung, akan lebih mudah ngajak teman-teman untuk banyak yang join bintang 3. Ya bisnis Bapak lebih cepat berkembangnya. Terus selain itu rekan kita juga akan lihat kita lebih serius kalau kita langsung bintang 3. Gimana Pak kira-kira? Kalau Bapak masih bisa usahain langsung 3, saran saya lebih bagus langsung 3 Pak. Nah Anda tanya seperti itu Bapak Ibu. Kalau beliau ternyata berubah pikiran, oh iya deh kalau gitu deh, saya bintang 3, jadi bagus sekali. Tapi kalau seandainya beliau betul-betul tidak bisa bintang 3, dananya nggak cukup dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa. Anda bisa bilang, oh ya udah Pak, kalau memang benar-benar mepet, nggak apa-apa, toh bisa akumulasi nanti, Bapak bisa bintang 2 dulu, nanti Bapak sambil ngundang, Bapak bisa penuhi lagi belanja ke bintang 3-nya secepatnya. Nah, Anda ulang pertanyaan yang tadi. Gimana Pak kalau gitu? Uangnya mau dititip ke saya atau mau sama-sama ke stokis saja? Nah, kalau beliau misalkan jawabnya, waduh saya mungkin nggak bisa sekarang ya nitip uangnya, sekarang lagi nggak pegang, terus kayaknya sekarang sama-sama ke stokis ambil uang ke bank dan sebagainya, kayaknya nggak sempat, belum bisa langsung sekarang Pak, nanti aja deh. Nah, Anda langsung tanya saat itu Bapak Ibu, kalau gitu Pak, kita janjian aja Pak, Bapak bisanya belanjanya kapan? Bapak bisa
besok atau lusa kira-kira. Anda kasih alternatif waktu. Sebaiknya 2 hari. Anda tanya besok atau lusa Pak. Mungkin beliau bilang, waduh besok kayaknya saya sibuk nih. Ya udah deh lusa aja misalkan. Nah kalau beliau bilang lusa, Anda pastikan juga jamnya. Persis seperti kalau Anda lagi buat janji. Anda pastikan juga jamnya. Oke Pak, lusa itu saya kebetulan bisa sore Pak, bisa juga malam. Bapak bisanya yang mana? Nah mungkin nanti beliau pilih, oh ya saya malam aja deh, atau misalkan sore. Ya sudah, Anda janjian sore jam berapa untuk belanja sama-sama, atau dia titip uangnya ke Anda. Seperti itu aja. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, setelah itu selesai pun, walaupun beliau saat itu udah janjian misalkan belanjanya besok atau lusa, tetap sarankan Anda tetap closing untuk minimal dia daftar. Berhubung sudah isi, Anda bisa bilang, Pak, ini berhubung udah selesai isi formulir, dan juga supaya saya bisa masukkan ke stokisnya, biar Bapak juga dapat ID, jadi nanti lebih gampang, nggak ribet lagi. Kalau bisa sekalian daftar aja Pak, bintang satunya 85.000 sekarang aja Pak. Nah biasanya sih orang akan bayar saat itu 85.000. Jarang sekali orang yang tidak bayar saat itu, karena kalau 85.000 hampir semua orang bawa gitu, walaupun dia tidak di rumah atau lagi di luar. Nah, ingat Bapak Ibu, fleksibel. Tadi itu ada urut-urutannya, follow up ya, ada tahapan dan sebagainya. Tapi ingat, tetaplah fleksibel, jangan kaku. Misalkan Anda datang, wah orangnya udah semangat sekali, wah Pak bisnis kemarin bagus loh Pak, saya sama istri udah baca-baca produknya, kita mau ambil produk ini, kita mau langsung bintang 3 Pak. Ntar dulu Pak, saya pengen tahu impian Bapak apa gitu. Ya jangan kayak gitu Bapak Ibu, ingat fleksibel, jangan kaku. Nah, Anda boleh closing dulu, jadi kalau orang udah positif ya ngapain Anda, tanya dulu kendalanya. Gak apa-apa, closing dulu aja, langsung pilihkan bintang 3, alat bantu dan sebagainya. Tapi ingat, follow up-nya mengajarkan cara mulai yang benar. Cara bikin daftar nama, tetap harus Anda lakukan. Kalaupun nggak sempat saat itu misalnya langsung belanja di stokis, ya mungkin Anda janjian besoknya lagi atau gimana untuk jelaskan, karena itu penting sekali. Sebelum rekan Anda tadi mulai dengan cara yang salah. Kemudian ada yang menarik juga Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda one on one, terutama ya, kalau follow up kan hampir selalu one on one. Kalau kita follow up, itu kan sebaiknya one on one, jangan digabung, karena kalau ada yang negatif pengaruh ke yang lain ya Bapak Ibu ya. Tapi seringkali gini, pada saat presentasi, kebetulan dari sekian prospek, ada rekan Anda yang sudah positif saat itu, dan kebetulan dia juga ada waktu luang, masih ada waktu sekitar mungkin setengah jam sampai 1 jam, Anda pun ada waktu kosong. Kalau memang udah positif dan ada waktunya, Anda bisa langsung follow up setelah presentasi. Apalagi kalau lagi one on one, ya udah, saya juga sering melakukan itu. Udah positif, kan setelah presentasi biasanya pecah ya, sir ngobrol buat janji gitu ya. Kan satu-satu orang. Kalau ada yang pas ada waktunya, ya udah, Anda bisa langsung closing, follow up di situ, Bapak Ibu. Jadi Anda bisa tetap fleksibel. Ada satu hal lagi yang Bapak Ibu perlu perkenalkan pada saat di akhir dari closing, yaitu peta aset unicorn. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Anda bisa katakan ke prospek Anda dengan pertanyaan yang menarik. Anda bisa tanya, Pak, Bapak mau nggak jadi bintang 8 dalam waktu 1 tahun? Nah semua orang juga pasti mau ya, Bapak Ibu semuanya pasti jawab mau. Ya mungkin sambil malu-malu tapi intinya mau. Nah Anda beritahu, Pak, Unicorn ini punya program yang bagus sekali untuk orang-orang ini jadi bintang 8, punya potensi penghasilan plus minus 40 juta per bulan, itu hanya dalam waktu 1 tahun Pak. Namanya programnya Peta Aset Unicorn. Nah Peta Aset Unicorn ini dibuat untuk orang-orang yang menjadi bintang 8 dalam setahun, dengan cara melalui tahapan-tahapan yang ada dalam peta aset unicorn tersebut. Nah, Anda perkenalkan satu-satu. Kalau kita mau setahun bintang 8, kita perlu menyelesaikan tahapan pertama, yaitu sebagai core person bintang 4 dalam waktu 1 bulan. Nah, setelah itu, Bapak atau Ibu, dalam sebulan berikutnya, Anda perlu mengejar tahapan berikutnya, yaitu menjadi core leader. Kemudian sebulan berikutnya lagi, Anda kejar untuk menjadi core. Dan bulan berikutnya, di bulan keempat, Anda menjadi Executive Core Leader atau Excel. Nah, dengan cara seperti itu, dijamin Anda 1 tahun akan bintang 8 dengan potensi penghasilan plus minus 40 juta sebulan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, Anda perlu tekankan lagi terutama di Core Person bintang 4. Anda bisa bilang, jadi Pak, kalau Bapak mau setahun bintang 8 dari sekarang, kita tadi sudah booking undang kan teman-teman Bapak. Nah, Bapak segera pastikan Bapak mengundang, memilih dengan serius orang-orang yang potensial. Kita targetkan sama-sama, dalam 1 bulan ke depan saya bantu Pak, tim yang lain bantu untuk Bapak menjadi core person bintang 4. Nah ingat sekali lagi,
follow up ini tergantung jam terbang, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang katanya jago follow up, tidak ada. Kalau presentasi, itu biasanya kalau kita udah presentasi 10 kali, 20 kali, itu udah makin bagus. Presentasi Pak Luis Tandean dengan Anda, mungkin bedanya sedikit. Karena presentasi kan itu-itu aja. Tapi kalau follow up, karena ini sangat fleksibel, ini tergantung jam terbang. Makin banyak Anda melakukannya, Anda akan makin jago follow up. Follow up Anda yang ke 101 kali, 101, itu pasti akan lebih bagus lagi dari follow up Anda yang ke 100. Karena follow up ini makin lama kita makin jago. Tergantung jam terbang. Itu akan banyak faktor di situ ya, pengalaman, kemudian sikap, dan sebagainya. Jangan takut salah, Bapak. Takut follow up Anda. Mungkin banyak yang salah. Anda lakukan aja. Akan makin banyak, makin bagus. Dan itu kunci untuk bisa punya bisnis yang besar. Ingat Bapak Ibu, kalaupun ada kesalahan, Anda punya upline yang bisa selalu bantu Anda. Mereka akan ajarkan Anda dari awal bagaimana cara follow up yang benar. Anda belajar dari mereka, dan Anda mulai lakukan sendiri. Dan Anda percaya kepada upline Anda pegang sistem Unicore, dan saya yakin kita semua akan punya aset yang besar. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.